Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadara Salina dengan NPM 21411176, Prodi S1 Manajemen kelas MBI TE 23A. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah dasar sistem telekomunikasi, dosen pengampu Bapak Hernando Dalimunte, MT. Di video kali ini saya akan membahas mengenai communication telepon system atau sistem komunikasi telepon. Sistem komunikasi telepon atau communication telephone system yaitu sebuah sistem komunikasi suara antara dua orang atau lebih melalui jaringan telepon. Konsep sistem telepon terdiri dari telepon network atau jaringan telepon, sering disebut juga PSTN atau Public Suite Telephone Network, perangkat telepon atau telepon device, central office atau CO yang disebut juga kantor pusat. Central Office adalah pusat jaringan telepon di suatu kota. Tugasnya termasuk menyediakan daya untuk telepon, merouting panggilan, merekam tagihan telepon, dan lain-lain. Lalu TRENG atau E1 yaitu link atau kabel yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor pusat lainnya. Local loop yaitu pasangan kabel telepon yang menghubungkan antara kantor pusat dan telepon rumah atau kantor. Selanjutnya switch, yaitu perangkat yang digunakan untuk merouting komunikasi ke tujuan yang dituju. Awalnya switch menggunakan teknologi mekanik, namun sekarang mayoritas menggunakan teknologi elektronik atau digital yang lebih handal dan memiliki banyak keunggulan. Yang terakhir yaitu jaringan distribusi atau distribution network yang terdiri dari MDF atau main distribution frame dan rumah kabel yang merupakan bagian dari infrastruktur jaringan telepon. Sebuah terminal telepon dapat dibuat dengan menggunakan 4 unit utama, yaitu lonceng atau the bell, saklar atau the hook switch, keypad, dan rangkaian suara atau the speech circuit. Keypad modern menggunakan panggilan dual tone dan rangkaian suara berfungsi untuk menyesuaikan level suara dan mengisolasi mikrofon serta speaker. Berikut gambar dari terminal telepon dasar yang mencakup rangkaian suara dengan speaker dan mikrofon, keypad, saklar, dan lonceng, serta gambar diagram alir yang menunjukkan perjalanan sinyal dari mikrofon melalui rangkaian keseimbangan, lalu masuk dan keluar menuju receiver atau penerima yang menunjukkan bagaimana suara diproses dan dialirkan dalam telepon tersebut. Sistem telepon mencakup dua jenis utama, yaitu sistem telepon kabel atau wired dan nirkabel atau wireless yang terdiri dari sistem telepon analog atau analog telepon system, yaitu menggunakan sinyal suara yang berbentuk gelombang analog untuk mengirim dan menerima panggilan yang umumnya digunakan dalam jaringan telepon tradisional seperti PSTN. Yang kedua yaitu sistem telepon digital atau digital telepon system yang mengonversi suara menjadi format digital sebelum dikirim melalui jaringan, sehingga memberikan kualitas suara yang lebih baik dan memungkinkan transfer data yang lebih efisien. Yang terakhir yaitu sistem telepon seluler atau cellular telepon system yang menggunakan jaringan nirkabel untuk mengirim dan menerima panggilan, serta beroperasi melalui basis stasiun seluler yang terhubung ke jaringan telepon utama dan memungkinkan mobilitas pengguna saat berkomunikasi. Di analog telepon sistem atau sistem telepon analog yaitu sistem telepon pertama yang didirikan secara global. Saat ini sistem telepon di banyak negara masih sepenuhnya analog. Namun seiring berjalannya waktu, sistem-sistem tersebut akan menjadi usang karena dunia beralih ke telepon digital. Komponen-komponen dalam sistem telepon meliputi mikrofon, receiver atau penerima, transmission system atau sistem transmisi, serta switching dan signaling system atau sistem peralihan dan sinyal. Berikut gambar komponen sistem telepon yang terdiri dari beberapa komponen penting. Pertama, mikrofon berfungsi untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik tersebut kemudian dikirim melalui transmission system yang bisa berupa kabel atau nirkabel untuk mencapai tujuan akhirnya. Selanjutnya, signaling and switching system bertanggung jawab untuk mengatur panggilan, memutuskan sambungan, dan mengarahkan sinyal ke penerima atau receiver yang sesuai. Yang terakhir yaitu receiver atau penerima, yaitu menerima sinyal yang sudah diubah menjadi suara yang dapat didengar oleh orang yang menerima panggilan. Jadi dari mikrofon hingga receiver, setiap komponen memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi telepon berjalan lancar.
Dalam sistem telepon dasar terdapat peran utama dalam komponen sistem telepon seperti mikrofon yang berperan mengubah getaran di udara menjadi sinyal listrik. Receiver berperan mengubah sinyal listrik yang diterima menjadi gelombang suara atau tindakan sebaliknya dari mikrofon, contohnya speaker. Transmission system berperan mengirimkan informasi yang mewakili sinyal audio dari mikrofon ke receiver. Yang terakhir yaitu signaling and switching. Sistem berperan menentukan dan membuat koneksi yang tepat di antara komponen-komponen sistem transmisi untuk menciptakan jalur dari pemancar ke penerima. Sistem telepon digital menggambarkan bagaimana sebagian besar panggilan telepon saat ini berlangsung secara digital, meskipun pada ujungnya masih bersifat analog. Dalam sistem telepon digital, bagian tengah panggilan tersebut adalah digital, proses konversi dari analog ke digital atau A ke D dan kembali ke analog atau D ke A dilakukan sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin bagi telinga manusia untuk mengetahui bahwa ada konversi yang terjadi. Meskipun sistem telepon analog secara bertahap beralih ke digital, masukan dan keluaran sistem tersebut tetap bersifat analog karena pengguna akhirnya adalah manusia yang hanya mampu memproses informasi analog. Saat ini sebagian besar panggilan telepon adalah analog dari telepon di rumah hingga kantor pertukaran pertama, sehingga konversi A ke D dan D ke A dilakukan di kantor tersebut. Namun di masa depan ketika sistem telepon menjadi sepenuhnya digital, konversi ini akan dilakukan di dalam telepon di rumah. Proses konversi A ke D melibatkan pengambilan sampel sinyal suara pada frekuensi sampel tertentu dan kuantisasi ke sejumlah level. Nilai-nilai ini kemudian diberi kode biner untuk melengkapi proses konversi dari analog ke digital. Sedangkan proses D ke A melibatkan decoding bit-bit tersebut menjadi nilai-nilai kuantisasi dan menghasilkan gelombang yang mirip dengan gelombang analog aslinya. Untuk suara frekuensi sampel standarnya adalah 8000 Hz dan jumlah level kuantisasi standar untuk sinyal audio adalah 256 yang membutuhkan 8 bit, sehingga bitrate untuk panggilan telepon digital adalah 8000 dikali 8 yaitu 64000 bit per detik atau 64 kilobit per sekon, yang merupakan bitrate yang akan mencapai kantor pusat jika konversi A ke D dilakukan di dalam telepon di rumah. Keuntungan dari transmisi digital adalah setelah digitasi, semua jenis informasi berada dalam bentuk bit, sehingga sistem tunggal seperti sistem telepon dapat digunakan untuk membawa panggilan telepon, data internet, atau data lainnya dengan bitrate yang sesuai. Selanjutnya, sistem telepon seluler berbeda dari sistem telepon digital, karena medium transmisi udara daripada kabel atau antara unit seluler dan stasiun dasar seperti pada sistem telepon analog dan digital. Pada sistem seluler, sinyal dari unit seluler atau ponsel ke stasiun dasar ditransmisikan melalui gelombang radio, melalui udara bukan melalui kabel logam. Namun sinyal dari stasiun dasar dikirim ke pusat switching seluler dan mungkin ke kantor pusat telepon melalui kabel listrik di mana sinyal tersebut di-switch ke tujuan yang sesuai. Berikut gambar the seluler konsep yang terdapat base station yang mengubah gelombang radio menjadi sinyal listrik dan rangkaian di stasiun dasar mengirimkan sinyal tersebut ke pusat switching seluler yang sesuai. Selanjutnya contoh gambar sistem telepon seluler yang terdiri dari 3 base station yang bertugas melayani komunikasi antara ponsel dan jaringan seluler. Base station ini terhubung ke Mobile Switching Center atau MSC yang berfungsi mengordinasikan panggilan antara ponsel yang berbeda dan mengatur aliran data dalam jaringan. Selain itu, Mobile Switching Center atau MSC juga mengelola proses handover ketika ponsel berpindah dari satu base station ke base station lainnya. Dari Mobile Switching Center, panggilan dikirim ke Telepon Central Office atau TCO yang merupakan pusat administrasi dan pengaturan panggilan dalam jaringan telepon. Telepon Central Office yaitu mengontrol arus panggilan antara jaringan seluler dan jaringan telepon kabel, serta memastikan panggilan dapat terhubung dengan ponsel atau telepon kabel yang dituju dengan lancar. Sistem telepon seluler membagi wilayah seperti sebuah kota atau bagian dari kota menjadi sejumlah sel atau biasanya berukuran 2 hingga 10 mil. Namun dapat lebih kecil untuk area yang lebih padat dan sebuah stasiun dasar ditempatkan di setiap sel. Jika pengguna telepon seluler berada dalam suatu sel tertentu, panggilan ditangani oleh stasiun dasar yang sesuai di dalam sel tersebut. Stasiun dasar mengirimkan sinyal ke pusat pengalihan mobile atau disebut juga MTSO yang mengalihkan sinyal ke stasiun dasar lainnya atau ke jaringan telepon umum atau PSTN, Public Switch Telephone Network, tergantung pada tujuan panggilan, apakah ke unit mobile lainnya atau telepon biasa.
Saat pengguna bergerak dari satu sel ke sel lainnya, panggilan diteruskan ke stasiun dasar dari sel lainnya yang disebut dengan handoff, sehingga proses handover ini sekiranya tidak terlihat oleh pengguna. Berikut gambar sistem telepon seluler yang terdiri dari MTSO atau Mobile Telephone Switching Office dan PSTN atau Public Switch Telephone Network. MTSO adalah pusat pengendalian yang mengelola panggilan telepon seluler, mengarahkan panggilan antara pengguna seluler, dan mengelola sinyal seluler. Sementara itu, PSTN adalah jaringan telepon publik yang menghubungkan telepon seluler dengan telepon rumah atau kantor, memfasilitasi komunikasi antara pengguna seluler dan non-seluler. Jadi, MTSO bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dalam jaringan seluler, sedangkan PSTN menghubungkan jaringan seluler dengan jaringan telepon publik secara lebih luas. Mobil unit dan base station dalam sebuah sel berkomunikasi pada frekuensi tertentu. Sinyal dari unit mobile tiba di antena base station dan diubah menjadi sinyal listrik yang memungkinkan komunikasi yang lancar antara perangkat mobile dan jaringan seluler. Berikut gambar base station antena dengan 3 sektor yang menunjukkan bahwa 1/3 dari sel tertutup oleh setiap sektor antena yang membantu dalam menentukan cakupan jaringan yang optimal untuk pengguna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem telepon komunikasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan komunikasi suara antara dua orang atau lebih melalui jaringan telepon. Konsepnya terdiri dari jaringan telepon atau PSTN, telepon device, central office atau CO, trunk, local loop, switch, dan distribusi network. Komponen utama dalam terminal telepon dasar mencakup debel, saklar, keypad, dan rangkaian suara. Sistem ini terbagi menjadi sistem telepon kabel atau analog dan digital, dan nirkabel atau seluler, dengan keuntungan transmisi digital dalam efisiensi data. Sistem seluler menggunakan gelombang radio untuk transmisi antara unit seluler dan stasiun dasar dengan MTSO, mengelola panggilan dalam jaringan seluler, dan PSTN menghubungkan ke jaringan telepon publik. Sekian video mengenai communication telepon system. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.